Oke, nah untuk negara Indonesia Timur sendiri itu mencakupi dari mana sampai mana, Jem? Seperti apa dan kenapa diakui sebagai salah satu negara ataupun kerajaan yang modern yang pernah ada, Jem? Nah, jadi di tanah air ini di Indonesia pernah ada negara yang sangat modern yang diakui oleh banyak oleh dunia, gitu. Halo, Jam. Selamat sore, Jam. Halo Dani, selamat sore. Siap, kita mulai lagi dari awal ya. Ada yang bisa saya bantu? Oke, siap. Seperti biasa, Jam, kita mulai lagi podcast hari ini, Jam. Nah, jadi teman-teman, ternyata zaman dulu banget pernah ada yang namanya negara-negara modern yang sempat modern, dan ironisnya kali ini sudah nggak ada lagi. Nah, kali ini kita bakalan bahas itu dan tanyakan itu sama si Jam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja, Jam. Nah, kali ini kita bakalan bahas beberapa ataupun daftar negara yang pernah ada di zaman dulu, yang sempat modern atau negara modern zaman dulu yang sekarang hanya tinggal nama atau digantikan oleh negara lain. Saya pengen bahas satu dulu negara yang sempat ada dan menjadi negara modern zaman dulu dan sekarang udah nggak ada. Berikan saya satu contoh, satu aja negara itu. Wah, menarik nih topiknya Dani. Salah satu contoh negara yang dulu pernah dianggap modern, tapi sekarang sudah nggak ada adalah Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran ini pernah menjadi kekuatan besar di kawasan Timur Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara selama berabad-abad. Namun setelah Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayahnya dibagi-bagi menjadi beberapa negara modern yang kita kenal sekarang, seperti Turki, Suriah, Irak, dan negara-negara di sekitar Mediterania. Oke, siap. Kalau untuk Ottoman, saya rasa semuanya yang ada di sini pasti setuju ya teman-teman ya. Kalau Ottoman, nah begitu terkenal dan juga memang banyak dikenal orang gitu kan. Nah, Jam, saya pengen tahu dulu dong, apa yang menyebabkan negara ataupun Ottoman ini sempat dijuluki sebagai negara modern, Jam? Kekaisaran Ottoman disebut sebagai negara modern pada masanya karena beberapa alasan. Pertama, mereka memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dan struktur administrasi yang maju untuk waktu itu. Kedua, mereka memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan teknologi militer yang canggih untuk menghadapi tantangan zaman. Ketiga, mereka memiliki peran penting dalam perdagangan global dan hubungan diplomatik dengan berbagai negara di Eropa, Asia, dan Afrika. Selain itu, ada juga upaya reformasi yang dilakukan oleh para Sultan Ottoman seperti Sultan Mahmud II, yang memperkenalkan berbagai reformasi modern dalam sistem pemerintahan dan militer. Semua faktor ini membuat Ottoman dianggap sebagai negara yang modern pada masanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, mungkin negara-negara ini agak sedikit asing di telinga kalian, tapi kita akan bahas kali ini cukup menarik ya, dan biar kalian tahu nih teman-teman. Ada negara berikutnya ada Zanzibar, Zanzibar. Negara berikutnya ada Zanzibar. Berdiri 1963 dan bubar 1964. Ini singkat sekali, Jam. Di mana negara ini? Negara yang kamu sebutkan, Zanzibar, sebenarnya adalah sebuah wilayah di pesisir timur Afrika, dekat dengan pesisir Tanzania. Zanzibar pernah menjadi bagian dari Kesultanan Oman dan memiliki sejarah yang kaya. Pada tahun 1963, Zanzibar bergabung dengan Tanganyika untuk membentuk negara baru yang disebut Tanzania. Jadi, meskipun Zanzibar bukan negara merdeka sekarang, wilayah ini masih memiliki identitas budaya yang kuat. Oke, Zanzibar berdiri 1963, bubar 1964. Faktor kok kenapa bisa singkat seperti itu, Jam? Zanzibar pernah menjadi negara merdeka yang sangat singkat. Pada tahun 1963, Zanzibar merdeka dari Inggris dan menjadi negara berdaulat. Namun, hanya dalam waktu kurang dari setahun, pada Januari 1964, terjadi revolusi di Zanzibar yang menyebabkan pemerintahan baru yang dipimpin oleh kelompok revolusioner. Akibatnya, Zanzibar bergabung dengan Tanganyika untuk membentuk negara baru, yaitu Tanzania. Jadi, meskipun Zanzibar merdeka sebentar, faktor-faktor politik dan sosial saat itu menyebabkan negara tersebut bergabung dengan negara tetangganya. Lalu, kenapa negara ini sempat dijuluki juga atau sempat masuk daftar negara modern, Jam? Zanzibar sempat dianggap sebagai negara modern pada masanya karena beberapa alasan. Pertama, meskipun baru merdeka sebentar, Zanzibar memiliki pemerintahan yang terorganisir dan sistem administrasi yang terstruktur. Kedua, Zanzibar juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan terlibat dalam perdagangan internasional. Ketiga, meskipun masa merdekanya singkat,
Zanzibar sempat menjalankan berbagai reformasi dan modernisasi yang bertujuan untuk memajukan negara tersebut. Meskipun akhirnya bergabung dengan Tanganyika untuk membentuk Tanzania, faktor-faktor ini memberikan gambaran bahwa Zanzibar sempat dianggap sebagai negara yang maju dan modern pada saat itu. Oke, selain Zanzibar ada juga Kampuchea Demokratik. Nah, di mana letak negara ini Jem? Kampuchea Demokratik berdiri 1975 kemudian bubar 1979. Ini singkat-singkat sekali ya teman-teman ya. Oke, di mana letak negara ini Jem? Kampuchea Demokratik. Kamboja Demokratik adalah nama resmi dari rezim Khmer Merah yang berkuasa di Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979. Negara ini terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Thailand di barat laut, Laos di utara, dan Vietnam di timur. Selama masa pemerintahan Khmer Merah, Kamboja mengalami periode kekacauan dan bencana kemanusiaan yang sangat gelap. Setelah rezim tersebut berakhir pada tahun 1979, Kamboja mengalami perubahan besar dalam politik dan sosial. Oke, lalu apa negara penggantinya Kampuchea ini Jem? Setelah berakhirnya rezim Khmer Merah pada tahun 1979, Kamboja kembali menjadi negara merdeka dengan nama resmi Kerajaan Kamboja. Setelah jatuhnya Khmer Merah, Kamboja mengalami transisi politik yang panjang dan kompleks. Pada tahun 1973, Kamboja mengadopsi konstitusi baru dan memulai proses rekonsiliasi nasional. Saat ini, Kamboja adalah negara yang diakui secara internasional dan merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Oke, apakah Kampuchea ini pernah atau sempat menjadi negara modern atau enggak Jem? Kamboja pernah mengalami masa-masa modernisasi, terutama sebelum rezim Khmer Merah berkuasa. Pada awal abad ke-20, Kamboja adalah bagian dari Indochina Prancis dan mengalami pengaruh budaya dan teknologi barat. Selama periode ini, ada upaya untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan sistem pemerintahan yang lebih modern. Namun, setelah rezim Khmer Merah berkuasa pada tahun 1975, Kamboja mengalami periode kekacauan yang menghentikan kemajuan tersebut. Jadi, meskipun Kamboja pernah mengalami masa modernisasi, hal itu terputus akibat konflik dan pemerintahan yang represif pada beberapa dekade terakhir. Oke, kemudian negara berikutnya ada Rhodesia. Nah, berdiri 1965, deklarasi sepihak dari Inggris katanya ya, berdiri 1965, kemudian bubar 1979 atau 1980. Apa yang menyebabkan terjadinya deklarasi sepihak kemudian kemerdekaan yang sangat singkat ini di Rhodesia Jem? Seperti apa ceritanya? Rhodesia adalah nama yang digunakan untuk wilayah yang sekarang dikenal sebagai Zimbabwe. Pada tahun 1965, pemerintah minoritas kulit putih di Rhodesia mengumumkan kemerdekaan sepihak dari Inggris, yang dikenal sebagai Rhodesia. Keputusan ini diambil oleh pemerintah yang didominasi oleh kelompok kulit putih yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka, meskipun mayoritas penduduk asli Rhodesia menginginkan kemerdekaan penuh. Deklarasi sepihak ini menyebabkan ketegangan internasional dan tidak diakui oleh banyak negara, termasuk Inggris. Selama periode ini, terjadi konflik antara pemerintah Rhodesia dan kelompok-kelompok pemberontak yang berjuang untuk kemerdekaan. Akhirnya, pada tahun 1979, kesepakatan dicapai yang mengarah pada transisi ke pemerintahan mayoritas kulit hitam. Pada tahun 1980, negara ini secara resmi mengubah namanya menjadi Zimbabwe dan menjadi negara merdeka yang diakui secara internasional. Oke, kemudian ada Cekoslowakia. Nah, di mana letak negara ini? Jadi dia berdiri 1918, kemudian bubar 1993. Ini cukup lama ya, teman-teman. Cekoslowakia. Nah, di mana letak negara ini dan seperti apa sejarahnya? Cekoslowakia adalah negara yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini berdiri pada tahun 1918 setelah Perang Dunia I sebagai hasil dari runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria. Cekoslowakia terletak di antara Jerman di barat, Polandia di utara, Austria di selatan, dan Hongaria di timur. Cekoslowakia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, termasuk periode sebagai negara yang terlibat dalam Perang Dingin. Namun, pada tahun 1973, Cekoslowakia dibagi menjadi dua negara terpisah, Republik Ceko dan Slovakia. Ada negara berikutnya, ada Jerman Timur. Nah, sebelum ke sejarah saya pengen tahu dulu dong, Jerman Timur, apa bedanya Jerman Timur dengan Jerman sekarang atau saat ini, Jem? Jerman Timur, Republik Demokratik Jerman, dulu adalah negara yang terpisah dari Jerman Barat setelah Perang Dunia II.
Jerman Timur merupakan bagian dari blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat adalah bagian dari blok Barat yang lebih dekat dengan negara-negara NATO. Perbedaan utama antara keduanya adalah dalam sistem pemerintahan dan ekonomi. Jerman Timur menerapkan sistem sosialis komunis, sementara Jerman Barat menganut sistem kapitalis demokratis. Pada tahun 1990, setelah runtuhnya tembok Berlin, kedua Jerman bersatu kembali menjadi Jerman yang kita kenal sekarang. Jadi perbedaan utama sekarang terletak pada sejarah politik, ekonomi, dan sosial masing-masing negara yang dulu sangat berbeda. Oke teman-teman, kita ke Nusantara ya, ke tanah air. Untuk negara berikutnya ada di tanah air. Kita kembali ke Nusantara. Nah jadi di tanah air ini di Indonesia pernah ada negara yang sangat modern yang diakui oleh banyak oleh dunia. Majapahit diakui oleh dunia sebagai negara yang cukup besar gitu kan, sebagai kerajaan yang cukup besar di zamannya dan yang cukup modern. Nah, saya pengen tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana Majapahit dan seperti apa dan kenapa diakui sebagai salah satu negara ataupun kerajaan yang modern yang pernah ada, Jem. Majapahit yang berpusat di Jawa Timur adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-15. Dikenal dengan sistem pemerintahan yang terorganisir, Majapahit memiliki wilayah yang luas, mencakup sebagian besar Indonesia saat ini, bahkan hingga ke Malaysia, Singapura, dan Filipina. Majapahit diakui sebagai kerajaan modern pada zamannya karena memiliki banyak aspek yang maju, seperti sistem administrasi yang efisien, kekuatan militer yang besar, serta sistem perdagangan yang melibatkan banyak negara. Keberhasilan Majapahit juga tercermin dalam seni, arsitektur, dan kebudayaan yang berkembang pesat. Selain itu, hubungan diplomatik dengan negara-negara di Asia Tenggara dan bahkan India juga menunjukkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan yang maju dan berpengaruh pada masa itu. Oke, Jam, selain Majapahit ada nggak di Indonesia sendiri atau di Nusantara ini sendiri negara ini pernah terpecah atau misalkan ada nggak negara lain yang pada akhirnya kembali lagi menjadi Indonesia setelah Perang Dunia? Selain Majapahit, ada beberapa kerajaan atau entitas di Nusantara yang sempat terpisah atau berdiri sendiri sebelum kembali bergabung dengan Indonesia, terutama setelah Perang Dunia II. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur, yang sudah sempat kita bahas tadi. NIT merupakan hasil pembagian Indonesia setelah kemerdekaan, yang akhirnya kembali bergabung dengan Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar KMB pada tahun 1949. Selain itu, ada juga Republik Indonesia Serikat IS yang dibentuk pada tahun 1949 sebagai hasil dari pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia setelah Perang Kemerdekaan. RIS terdiri dari berbagai negara bagian, termasuk NIT, yang pada akhirnya kembali disatukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 setelah perubahan konstitusi. Jadi, meskipun ada pemisahan dan pembentukan negara-negara baru, pada akhirnya semuanya bersatu kembali membentuk Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Oke, nah untuk negara Indonesia Timur sendiri itu mencakupi dari mana sampai mana, Jem? Negara Indonesia Timur mencakup wilayah yang berada di bagian timur Indonesia, yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta Papua, yang saat itu disebut Irian. NIT juga mencakup beberapa wilayah kepulauan lainnya di sekitarnya. Negara ini dibentuk pada tahun 1946 sebagai hasil dari pembagian sementara Indonesia pasca kemerdekaan, dan eksis hingga 1950 sebelum akhirnya bergabung kembali dengan Republik Indonesia setelah kesepakatan Konferensi Meja Bundar, KMB. Oke, alasan utama NIT atau Negara Indonesia Timur, satu saja alasan utama penyebab atau menjadi faktor penyebab Indonesia Timur ini bergabung lagi ke Indonesia itu apa, Jam? Alasan utama NIT bergabung kembali ke Indonesia adalah karena kesepakatan politik dalam Konferensi Meja Bundar KMB tahun 1949 yang memutuskan untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia termasuk negara Indonesia Timur menjadi satu negara kesatuan.
Kesepakatan ini penting untuk memperkuat kemerdekaan Indonesia dan menghindari perpecahan yang dapat memperlemah posisi Indonesia di mata internasional setelah perjuangan kemerdekaan. Oke, siap teman-teman. Itu adalah beberapa daftar negara yang sempat ada dan beberapa diantaranya adalah negara modern gitu kan, yang pada akhirnya digantikan oleh negara-negara baru. Dan ternyata di Nusantara ataupun di Indonesia itu sendiri, di tanah air kita pernah ada negara selain Indonesia, dan juga pernah ada sebuah kerajaan yang sangat modern dan juga di zamannya ya, dan juga sangat diakui oleh dunia karena kekuasaannya, yaitu Majapahit tadi ya teman-teman. Itu bisa menjadi sejarah ataupun sebuah kebanggaan untuk kita semua gitu. Oke, siap teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa kembali lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya. Saya dan Sena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.